Matahari sudah tinggi di langit. Bersinar lembut, seolah ingin memeluk tenda-tenda kecil Mia dan Luna. Sudah waktunya bagi kedua gadis itu untuk bangun dan menyambut hari baru. Luna! Luna, bangun! Waktunya kerja! Bangun! Luna tidur begitu nyenyak sehingga gempa bumi pun tak mampu membangunkannya. Mia terpaksa mengambil tindakan drastis. Ia merobohkan tenda kecil mereka. Namun, betapapun berantakannya, Luna tetap tertidur lelap. Di tengah keputusasaannya, Mia mengeluarkan senjata rahasianya. Dengan suara itu, tak seorang pun bisa tetap tertidur, bahkan gadis yang sedang bermimpi indah seperti Luna. Ada apa, Mia? Ayo kerja. Oke. Di usia mereka, sahabat-sahabat ini seharusnya bebas bermain dan menikmati masa kecil mereka yang indah. Namun, karena situasi yang sulit, mereka harus bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup. Wow. Luna, lihat apa yang kutemukan. Meski begitu, Mia dan Luna tak lupa menemukan kebahagiaan dalam hidup. Mereka punya minat khusus, putri duyung yang cantik. Wow, riasan putri duyung ini cantik. Bagaimana kalau kita pakai riasan putri duyung juga, Tante? Majalah yang ditemukan Mia adalah percikan yang membuat mereka memutuskan untuk langsung berdandan seperti putri duyung. Jangan remehkan barang rongsokan di tempat sampah. Terkadang tempat sampah itu menyimpan harta karun bagi dua sahabat malang ini. Harta karun itu adalah perlengkapan rias kecil mereka. Gadis-gadis miskin. Di dekatnya, sebuah mobil mewah membawa dua sahabat, Amy dan Stacy. Berbeda dengan Mia dan Luna, mereka selalu tampil glamor dan mewah. Cantik! Gadis kaya. Bagaimana kalau kita pakai riasan putri duyung juga? Dua gadis muda terpesona oleh kecantikan putri duyung. Mereka membuka kotak rias mewah dan mulai saling membantu merias wajah. Semuanya berjalan lancar sampai Amy tak sengaja mengoleskan lipstik warna buruk ke Stacy. Karena sifatnya yang sombong, Stacy langsung melemparkan lipstik itu ke petugas keamanan. Tidak jelas apakah penjaga itu menyukai lipstik berwarna cerah atau hanya menyesal kehilangan barang mahal yang berkilau. Namun, itu tidak masalah karena ia kehilangan kendali dan jatuh ke trotoar tempat Mia dan Luna berdiri. Kedua gadis itu segera minggir dan bilik-bilik sederhana itu pun tertimpa. Cara mengemudi macam apa itu? Hey, cara mengemudi macam apa itu? Maaf, Nona. Cara mengemudi macam apa itu? Menyebabkan kecelakaan. Ini salah mereka. Mereka berdua, Nona. Turun sekarang. Kamu hampir menyebabkan kecelakaan. Hei, ayo. Kamu sadar keluar dari mobil ya? Nabrak kami. Beraninya kamu menghalangi jalanku, dasar sampah malang. Hei! Ini salahmu karena mengemudi ugal-ugalan. Kalian berdua berani meninggikan suara? Jelas, Amy dan Stacy salah. Tetapi alih-alih meminta maaf, mereka mulai menindas Mia dan Luna. Astaga! Hei, tiadakah menurutmu itu terlalu kejam? Perhatian. Itu tidak bisa diterima. Apakah menjadi kaya memberi mereka hak untuk tidak menghormati orang lain? Ikuti kontes rias putri duyung kiri atau kanan untuk memenangkan banyak hadiah menarik sekarang juga.
Kita harus ikut. Benar sekali. Saat keempat gadis itu hendak bertarung, sebuah pengumuman mengalihkan perhatian mereka, menarik perhatian mereka ke seorang pria di dekatnya yang berpakaian seperti udang. Miskin sepertimu dan masih berpikir bisa mengalahkan kami? Belum ada yang tahu siapa yang akan menang. Pindah sekarang. Aku daftar. Aku mau ikut duluan ya. Bukan, aku duluan. Aku mau daftar. Aku di sini duluan. Aku daftar. Aku mau ikut kontes duluan ya. Aku mau daftar. Aku duluan. Hentikan! Hentikan! Semua orang boleh bergabung. Ikuti aku. Berhenti! Sakit. Ya ampun. Selamat datang di ruang ujian semuanya. Kontes kostum Putri Duyung? Luna dan Mia bersemangat, tetapi Ami dan Stacy segera menyadarkan mereka kembali ke dunia nyata. Dan sekarang babak pertama. Setiap tim, kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Entahlah. Lihatlah bagaimana kontes itu dihiasi dengan tema laut. Keempat gadis itu merasa luar biasa bahagia, seolah-olah mereka benar-benar telah memasuki lautan dalam. Halo? Bantu aku memeriksa isi kedua kotak itu. Baiklah, Bu. Ami dan Stacy tidak mau menyerahkan nasib mereka pada keberuntungan dengan memilih dari kotak misteri. Jadi, mereka memutuskan untuk meminta bantuan Satpam. Nona, pilih yang kiri. Oke. Kita pilih yang kiri. Baiklah. Kiri untuk tim ini. Kotak kanan untuk tim ini. Mereka ingin tahu apa isi kedua kotak misteri itu agar bisa membuat pilihan yang menguntungkan mereka. Meskipun hal ini mengurangi semangat kontes, mereka tidak terlalu memikirkannya. Karen! Kamu punya waktu 15 menit untuk merias wajahmu. 15 menit mulai sekarang. Mia dan Luna terkejut dan khawatir ketika melihat kotak mereka terisi penuh dengan barang-barang sederhana. Sementara Amy dan Stacy memiliki semua yang mereka butuhkan. Wow! Hias wajah kita sekarang, cepat! Baik, Nona. Robot ini diprogram untuk merias wajah layaknya seorang profesional. Selain itu, robot ini memiliki kemampuan khusus. Ia dapat merias wajah kedua gadis itu sekaligus tanpa membuat kesalahan. Temanya terinspirasi oleh laut, jadi menggunakan barang-barang dari laut terasa alami. Dengan mutiara-mutiara mahal itu dan bantuan robot, Ami dan Stacy tampak memukau. Melihat senyum bahagia mereka saja sudah menunjukkan betapa puasnya mereka. Sebaliknya, Mia dan Luna masih mencoba mencari tahu. Tiba-tiba, mereka mendapat ide aneh. Tanpa robot atau riasan mewah, mereka memutuskan untuk menciptakan gaya mereka sendiri. Mungkin terdengar aneh, tetapi Mia dan Luna berhasil membuat bibir mereka tampak merona indah.
Selanjutnya, mereka berencana menggunakan bintang laut warna-warni untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Mereka memutuskan untuk menggilingnya menjadi bubuk hiasan yang cerah. Setelah bedak buatan sendiri, mereka juga membuat kuas rias alami. Dengan kuas baru mereka mengaplikasikan bedak kuku dan saling membantu dalam merias wajah, menunjukkan persahabatan sejati mereka. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Wow! Sangat cantik! Selanjutnya, Luna dengan gembira menarik 2 ikan cantik. Apa yang mereka rencanakan dengan ikan-ikan itu? Terima kasih. Tentu saja, mereka tidak begitu lapar sampai ingin memasak selama kompetisi. Sebaliknya, mereka ingin memanfaatkan sisik ikan berwarna-warni yang berkilau. Menambahkan detail seperti, lautan ini pasti akan sangat mengesankan, bukan? Setelah bekerja keras, Mia dan Luna tampak lebih cantik dari sebelumnya. Wow! Sangat cantik! Waktu habis. Setelah riasan selesai, saatnya beralih ke langkah berikutnya. Oh. Wow, cantik sekali. Wow, sungguh cantik. Kalian semua tampak luar biasa dengan riasan kalian. Selamat datang di ronde kedua, semuanya. Sekarang, silakan pilih kotaknya, kiri atau kanan. Momen menegangkan kembali hadir. Mia dan Luna dihadapkan pada 2 kotak misterius dan harus berpikir matang-matang untuk membuat pilihan yang tepat. Namun, kekhawatiran seperti itu tak akan dirasakan Amy dan Stacy. Karena mereka pernah berhasil berbuat curang sekali, mengapa mereka tidak melakukannya lagi? Maka, pengawal itu pun dipanggil lagi. Halo? Bantu aku memeriksa isi kedua kotak itu. Ya! Pengawal itu melakukan tugasnya seperti biasa, mengeluarkan teropong untuk mengamati. Namun kali ini, situasinya menjadi rumit karena si tukang udang terus melompat-lompat, menghalangi pandangannya. Orang ini. Namun, rintangan kecil itu bukan masalah baginya. Berbekal pengalaman bertahun-tahun membantu Amy dan Stacy berbuat curang, ia mampu menangani apapun. Setelah meledakkan bom asap untuk mengalihkan perhatian semua orang, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati kedua kotak itu dengan saksama dan melaporkannya kepada pemiliknya. Nona memilih kotak yang tepat. Mengerti. Oke. Tugasnya selesai, tapi pengawal itu punya sisi nakal. Mungkin dia agak kesal, karena kalau saja juri udang itu tidak melompat-lompat, dia tidak perlu bekerja sekeras itu. Menjadi pengawal untuk gadis-gadis sombong itu tidak mudah. Baiklah anak-anak, pilih kiri atau kanan sekarang. Kita pilih kotak yang benar. Oke, kalau begitu kotak kanan untuk kalian, kotak kiri untuk tim lawan. Sekali lagi, Mia dan Luna mendapati diri mereka dalam posisi sulit saat mereka membuka kotak itu. Merasa hampir putus asa. Oh tidak! Meskipun mereka tahu kotak mereka memiliki beberapa keuntungan, Amy dan Stacy tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka saat membuka kotak mereka. Kalian punya waktu 15 menit untuk bersiap. 15 menit mulai. Di babak ini, kedua tim harus menciptakan kostum putri duyung yang memukau. Ini bukan tantangan bagi Amy dan Stacy. Dengan trik licik mereka, kedua gadis itu memiliki akses ke mesin modern, kain putih mewah, dan permata berkilau. Mereka menaburkan glitter,
menyalakan mesin, dan tinggal menunggu mesin tersebut menciptakan kostum spesial mereka. Setelah mesinnya selesai, para gadis yang bangga mengagumi hasil karya mereka dan memilih gaun putri duyung favorit mereka. Mesinnya begitu canggih, sehingga mereka bahkan tidak perlu susah payah berganti pakaian. Cukup dengan sentuhan cahaya ajaib, dan mereka pun segera mengenakan kostum indah mereka. Mungkin putri duyung sungguhan memang bersinar seperti itu. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita kepada dua gadis yang merasa sangat panik. Mia, lihat. Dalam kasus mereka, pepatah kemiskinan melahirkan kejahatan jelas tidak berlaku karena mereka selalu menjaga semangat murni dan sikap serius terhadap persaingan. Ungkapan kebutuhan adalah ibu dari segala penemuan sangat cocok untuk mereka. Dengan tekad yang kuat dan kreativitas tanpa batas, Mia dan Luna memutuskan untuk menggunakan barang-barang lama dan sederhana yang mereka miliki untuk merancang gaun unik mereka sendiri, yang hanya milik mereka. Meraih impian ini tidak akan mudah, tetapi kedua gadis ini tidak akan menyerah. Wow, cantik sekali. Dua gadis menemukan cara untuk mengubah CD bekas menjadi sisik ikan yang berkilau, membuat gaun putri duyung mereka berkilau indah. Bahkan putri duyung sungguhan di lautan pun akan iri dengan kilauan mereka. Sungguh mengesankan. Hai Luna, kamu terlihat sangat cantik. Kedua tim menyelesaikan transformasi mereka. Kompetisi seharusnya berjalan seperti biasa, tetapi Amy dan Stacy menginginkan sesuatu yang berbeda. Kenapa mereka terlihat begitu cantik? Kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Tangkap mereka! Apa jadinya Amy dan Stacy tanpa pengawal mereka? Mereka tak akan punya siapapun untuk membantu rencana licik mereka. Begitu melihat gaun putri duyung Mia dan Luna yang luar biasa, mereka langsung menyusun rencana untuk menghancurkan segalanya. Serang! Amy tak bisa menunggu lebih lama lagi dan memberi perintah kepada pengawalnya untuk menyerang. Namun, bisakah Mia dan Luna lolos dari pedang tajamnya? Berpakaian layaknya samurai yang kuat, pengawal itu memutuskan untuk bertahan dari serangan Mia dan Luna alih-alih menyerang mereka. Hal ini memicu pertarungan seru dalam mengiris buah. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia baru saja mengiris bom. Mia dan Luna tampak khawatir melihat pengawal itu yang batuk-batuk dan dipenuhi asap. Namun hal itu justru menambah amarahnya. Tidak! Tolong berhenti!
dan Luna hanya berusaha membela diri, tetapi tindakan itu berubah menjadi serangan balik terhadap Amy dan Stacy. Ada kabar baik dan kabar buruk untuk Amy dan Stacy. Kabar baiknya, pedang itu tidak mengenai mereka. Kabar buruknya, nah, tonton saja untuk mengetahuinya. Waktu habis. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Waktunya habis, dan Amy serta Stacy tak sempat memperbaiki gaun mereka. Mereka mendapat balasan setimpal karena berbuat curang. Para pekundang. Cantik sekali. Dan pemenangnya adalah Mia dan Lunai. Berbeda dengan mereka berdua, Mia dan Luna bersinar terang dengan paras cantik mereka. Pemenang. Berkat bakat dan ketekunan mereka, Mia dan Luna meraih kemenangan yang mereka impikan. Amy dan Stacy hanya bisa merasa iri. Ini salahmu. Semua salahmu. Ini salahmu. Kita menang.